Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, salam kenal. Kita bertemu di kelas 12 dengan pelajaran yang berbeda sewaktu kita di kelas 10 ya. Di kelas 12 ini Ibu akan mengajar tentang prakarya yang di pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang wirausaha produk pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Sangat banyak produk-produk makanan khas Cirebon yang kalian ketahui. Yang Ibu contohkan di sini adalah botok roti. Botok roti adalah salah satu makanan khas daerah kota Cirebon. Dan ternyata dalam perkembangannya sudah banyak orang yang memodifikasi botok roti menjadi, itu di gambar sebelahnya, yaitu sup roti, yang pada prinsipnya pengolahannya adalah sama seperti botok roti, hanya packaging, kemudian toppingnya, dan modifikasi yang lainnya sehingga membuat makanan khas daerah ini disukai oleh kalangan muda. Nah, sebetulnya itulah yang akan nanti kita pelajari, yang akan kita cari tahu seperti apa sebetulnya pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Tujuan pembelajaran dari materi yang akan Ibu sampaikan, artinya pertemuan ini diharapkan kalian dapat merencanakan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Artinya di pertemuan ini Ibu berharap kalian dapat merencanakan usaha, belum membuat ya, artinya baru merencanakan usaha pengolahan makanan dari khas daerah tapi sudah dimodifikasi. Nah, kalau kalian tahu banyak sekali makanan khas daerah yang ada di tempat tinggal kita, nanti kalian tuliskan apa saja itu makanan khas daerah yang kalian kenal dan mungkin bagaimana pengolahannya gitu. Yang nanti dari makanan khas daerah itu yang kalian ingin ambil, itu nanti bagaimana cara memodifikasinya, tapi itu nanti yang penting sekarang merencanakan dulu. Karena segala sesuatu jika tidak direncanakan hasilnya adalah kurang baik gitu ya. Dalam wirausaha produk pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi, kita akan mempelajari beberapa poin, artinya untuk bisa membuat sebuah produk olahan makanan daerah, makanan khas daerah, kita harus mempelajari step-step atau langkah-langkah yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah merencanakan usaha, perencanaan usaha. Nah, selain perencanaan usaha, nanti apa lagi gitu yang akan kita bahas selanjutnya. Hanya untuk pertemuan kita kali ini, tadi Ibu sampaikan di awal bahwa kita hanya sampai merencanakan usaha. Nah, setelah kita sudah merencanakan usaha, apalagi yang harus kita pikirkan? Yaitu kita harus mengetahui teknologi pengolahan dari makanan yang direncanakan oleh kita tadi. Kita harus kepoin
bagaimana teknologi pengolahannya gitu. Walaupun teknologi itu sangat sederhana gitu ya, tapi minimal kita tahu bagaimana cara mengolahnya gitu. Next, selanjutnya adalah karena kita akan menjual produk kita gitu ya, sehingga kita harus tahu bagaimana perhitungan harga jual dari produk makanan khas daerah yang kita produksi. Karena banyak sekali dari masyarakat kita itu tidak mengerti bagaimana cara menghitung harga jual makanan. Sehingga yang penting jual saja, barang jadi kembali jadi uang, bisa belanja lagi, ada selisih, hanya sekedar itu. Sehingga pergerakan, perkembangan, kemajuan usaha dari masyarakat kita itu tidak nampak karena tadi belum menghitung bagaimana belum memahami bagaimana perhitungan harga jika memproduksi suatu produk. Nanti kita akan pelajari ini. Selanjutnya adalah media promosi. Nah, nanti dalam wirausaha produk pengolahan makanan khas daerah ini kita juga akan belajar bagaimana cara mempromosikan atau media apa saja yang bisa kita gunakan untuk promosi. Apalagi di kondisi saat ini, di kondisi pandemi. Ini sangat-sangat banyak media promosi yang bisa kita lakukan. Selain yang kita kenal secara konvensional tentunya. Nah, yang terakhir nanti kita akan belajar bagaimana cara memasarkan produk dengan cara konsinyasi. Nah, seperti apa sih konsinyasi? Nah, nanti kita akan bahas, kita akan pelajari. Jadi, 5 poin penting dari wirausaha produk pengolahan makanan khas daerah akan kita pelajari secara bertahap sampai nanti Anda merencanakan sampai ke poin 5. Jadi perencanaan usahanya itu meliputi teknologi pengolahannya, perhitungan harganya, media promosinya, kemudian konsinyasinya, baru nanti kita membuat produknya. Oke. Dalam pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang perencanaan usaha. Perencanaan usaha harus kita pikirkan secara matang bagaimana apa saja yang mendasari sebuah rencana usaha itu, terutama yang akan kita bahas adalah usaha pengolahan makanan, modifikasi. Nah, yang pertama adalah keragaman aneka makanan khas daerah. Nah, di kota Cirebon atau di daerah Cirebon ini makanan khas daerahnya apa saja yang kalian ketahui. Nah, setelah kita tahu, misalnya kita ngambil apa gitu, satu makanan khas daerah, kita tahu tidak cara mengolah makanan tersebut. Nah, jadi kita tulis rencananya mau membuat apa, yang mana kita tahu cara membuat makanan tersebut. Setelah itu kita juga tahu bahwa bahan bakunya banyak di sekitar kita gitu. Kita tidak sulit mendapatkan bahan baku tersebut. Mendapatkan bahan baku untuk membuat makanan tersebut. Jadi 3 poin ini kita perhatikan betul. Cara pengolahannya, makanan yang akan dibuat apa, kemudian bahan bakunya juga tidak sulit. Sehingga kita akan mudah membuat perencanaannya, karena memang ada di sekitar kita.